polisi sebenarnya tips-tips apa untuk supaya kita bisa lolos, setidaknya bisa lolos untuk ujian dari kepolisian itu. Ya, jadi untuk ulang tahun Polri yang ke-79 ini, saya hanya berpesan untuk anggota Polri yang ada dimanapun tuh langsung masyarakat dengan Kapolres. Anda turun langsung apa di kantor? Turun langsung. Oh, turun langsung ke lapangan. Salam Korps. Oke, kali ini kita kedatangan tamu yang tidak boleh main-main nih kayaknya nih. Tamu kali ini seorang polisi berpangkat AKBP. AKBP itu Ajun Komisaris Besar Polisi. Kok bisa ya seorang dari lulusan pelayaran menjadi polisi? Nah, pagi ini atau siang ini tanpa berlama-lama lagi kita undang seorang alumni dari Angkatan 41 AKBP Golfried Holland Pakpahan. Apa kabar? Kabar baik, senior. Ya. Oke, ngomong ganteng juga ini kawan kita ya. Beliau ini Angkatan 41. Kebetulan di Angkatan 41 saat itu ada paling banyak penerimaan polisi, hampir kalau nggak salah 30 orang ya. Ya. Kurang lebih 30 orang. Gelombang 1, gelombang 2. Ya, 2003 dan 2004. 2004. Oke. Beliau ini setelah lulus dari AIP, dari STIP maksud saya, itu berkarya di kepolisian, di Polair, dulu Airut namanya. Dari lulusan kita memang banyak sekali dari setiap tahun dulu kita diterima sebagai polisi perwira karir atau wajib militer zaman dulu, ada yang di Angkatan Laut, ada yang di Angkatan Darat, dan di kepolisian. Kemudian baru-baru ini saya baca berita di suatu media, ada seorang alumni kita menjadi Kapolres, bayangkan saja. Tetapi sebelum kita berbicara tentang karir beliau yang sekarang menjabat sebagai Kapolres, kita langsung aja kepada Bro Golfried ini. Bro, siap. Tahun berapa lulus dari STIP? Baik, jadi sebelumnya mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya AKBP Golfried Holland Pakpahan. Saya sekarang ini berdinas menjadi Kapolres di Bolaang, Mongondo Timur di Sulawesi Utara. Sebelumnya saya adalah alumni Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Angkatan 41, di mana memiliki korps teknik dengan NRP 982264 teknik. Setelah lulus dari Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran, memang ada peluang di waktu itu ketika kami kedatangan Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran, kedatangan para pamen-pamen Polair yang dimana mereka menginginkan daripada lulusan Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran yang menguasai di bidangnya baik nautik dan teknik untuk direkrut. Jadi saya berkesempatan untuk mencoba, ternyata alhamdulillah puji Tuhan saya lulus. Dan setelah lulus itu saya melaksanakan pendidikan kurang lebih 11 bulan di Akademi Kepolisian. 11 bulan ya? Siap, 11 bulan. Setelah itu kami ditempatkan di Kepolisian Perairan, Kepolisian Air di Mabes Polri, dan langsung saya ditempatkan di kapal kepolisian. Kapal yang pertama saya tempati itu adalah kapal 510. Kapal 510 ini kapal Antareja, yang dimana kapal tersebut ada buatan Jepang. Sampai saya menjadi seorang KKM. Itu mulai tahun berapa berkarya di 2003. 2003. Dan masuk kapal, langsung ditempatkan di kapal menjadi Paban Teknik, perwira bantu teknik. Sampai menjadi KKM di tahun 2009.
Nah, setelah di 2009, saya memiliki keinginan untuk menambah wawasan dengan kuliah di Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian untuk mengambil S2 Kajian Ilmu Kepolisian Universitas Indonesia. PTIK bukan? Betul. Oh, di PTIK. Jadi ada program sembarangan masuk situ betul. tuh. Jadi itu tes. Jadi ada itu program kerjasama kepolisian atau PTIK dengan Universitas Indonesia. Universitas Indonesia. Ya, di mana di situ dites jika nilainya mencapai 500 baru bisa melaksanakan. Fakultasnya apa itu? Fakultas Kajian Ilmu Kepolisian. Kajian Ilmu Kepolisian. Ya, memang untuk umum juga ada di. Umum juga ada. Umum juga ada. Okay. Umum juga ada. Jadi memang kebetulan saya lulus, memang saya persiapkan 1 tahun sebelumnya untuk belajar, dan alhamdulillah puji Tuhan lulus. Dan saya lulus mulai pendidikan 2009 dan lulus selesai 2011 di Universitas Indonesia, dan akhirnya di wisuda, dan setelah itu saya ditarik bergabung ke Detasemen Khusus Anti Teror 88. Stop dulu sebentar. Mengenai Densus ini menarik sekali. Pada saat Anda selesai kuliah, apakah otomatis pangkat Anda naik? Kalau pangkat saat itu pada saat kuliah, pangkat Anda ada apa ya? Pangkat saya di waktu itu AKP. AKP itu Ajun. Coba diceritakan saja Ajun, komisaris. Ya, kalau kepangkatan itu ada namanya Inspektur 2 IPDA, ya, itu betul. Inspektur 1, ya kan? Itu Letu. Ya, Letu. Terus Kapten. AKP Ajun Komisaris Polisi. Itu Kapten kalau di TNI. Kapten, ya betul. Dan Komisaris Polisi. Betul. Itu yang dibilang Mayor. Mayor ya. Nah, itu yang dibilang Letnan Kolonel itu AKBP, Ajun Komisaris Besar Polisi. Baru Kolonel itu Kombes ya. Kombes, Komisaris Besar Nanti Polisi. kita bicara tentang perwira tinggi ya. Baik, lanjut. Jadi setelah saya berkesempatan bergabung di Detasemen 88, saya di Densus 88 ya? Anti Teror. Anti Teror ya. Wow. Ya, kalau di Amerika dibilang SWAT. SWAT-nya ya. Ya, SWAT. Wow. Special Weapon SWAT ya kurang lebih sebetulnya di Amerika. Hampir sama lah tugasnya ya. Jadi kalau di Densus itu saya ditempatkan di intelijen, di mana intelijen ini monitoring, surveillance, dan pengumpulan data. Saya potong, kok bisa Anda terpilih di Densus 88 padahal disiplin ilmu Anda di pelayaran, betul. Di bagian teknika. Betul. Kok jadi sebelum saya bergabung ke Densus 88, memang saya sudah persiapkan diri dengan pendidikan kejuruan intelijen di Soreang. Itu kemauan sendiri? Iya. Apa memang kemauan sendiri dengan melihat agenda-agenda pendidikan kejuruan? Jadi saya ngotot untuk. Jadi kita perlu inisiatif juga untuk kita mau menuju suatu karir ya? Iya. Oh baik. Oke, lanjut. Setelah itu saya mengambil S2 kepolisian. Ya. Dengan modal itulah akhirnya Densus 88 mau menerima saya untuk bergabung. Oke guys ya, lulusan dari kita ya, dari STIP sebenarnya lulusannya adalah D4 ya, setara dengan S1. Iya. Jadi untuk meningkatkan jabatan, lagi mungkin dalam kepolisian atau di pegawai pemerintahan atau negeri ya, kita perlu meningkatkan. Jadi dari lulusan D4 ini yang setara dengan S1 bisa melanjutkan lagi ke S2 ya? Betul. S2 ya? Betul. Dalam bidang ilmu apa saja ya? Betul. Oke, lanjut. Ya, jadi setelah saya bergabung di Densus 88, saya pegang khususnya Foreign Terrorist Fighter. Coba diulang. Foreign Terrorist Fighter. Yang kaitannya adalah masyarakat Indonesia yang berpergian ke luar negeri yang ingin bergabung dengan ISIS. Baik. Ataupun dari masyarakat asing yang ingin datang ke Indonesia yang kaitannya dengan deradikalisme, itu yang dibilang Foreign Terrorist Fighter. Wow, menarik ya. Ya. Oke. Dan itu istilahnya memang setelah bergabung di Densus 88 ditempatkan sesuai dengan memang ada beberapa bagian di Densus 88. Ya. Jadi kalau Densus 88 ini memang terdiri dari beberapa bagian, ada namanya intelijen, ya. Ada namanya penindakan, ada namanya deradikalisasi, ada namanya bagian operasional. Nah, jadi ini terbagi-bagi. Namun dari keseluruhan di Densus 88 ini pekerjaannya lebih banyak di intelijen. Oh, ya, dia lebih banyak di intelijen karena yang lain-lainnya hanya beberapa persen aja.
Karena di intelijen inilah seperti yang saya lakukan itu pengawasan, ya, terus surveillance, controlling untuk melihat keadaan dan lain-lainnya itu sudah berjalan dalam waktu yang lama sejak terjadinya kejadian bom Bali 1. Oh gitu. Ya, namun dulu namanya bukan Densus 88, Satgas Anti Teror dulu. Pada saat Anda di Densus 88 itu, Anda masih tetap memakai uniform polisi atau memang memakai baju sipil seperti orang kalau untuk biasanya? Di detasemen khusus 88 pada hari-harinya memakai pakaian sipil. Apa bedanya Intel yang kita sering lihat di TV dengan Densus 88? Kalau Intel kepolisian ada namanya BIK, Badan Intelijen Kepolisian, dengan intelijen Densus 88. Itu bedanya. Kalau intelijen di kepolisian itu mereka mengumpulkan data dan tidak bisa melakukan penindakan secara langsung. Kalau kita saat itu juga kita bisa ngambil penindakan langsung. Andai karena memang sudah membahayakan, kita bisa melakukan Artinya mau nggak mau personil dari Densus 88 diperlengkapi dengan senjata. Betul. Ya, harus diperlengkapi karena bahaya sekali. Menantang maut nih. Jadi betul. Seorang yang tadinya dari jurusan pelaut masuk ke polisian, kemudian di intelijen pula di Densus 88 ini kayak macam menyerahkan nyawanya demi negara. Ini keren sekali. Oke. Berapa tahun Anda di Densus 88? Kalau untuk definitifnya mulai dari 2011 sejak selesai dari pendidikan itu sampai 2025 Maret kemarin. 2025 Maret. Nah, kalau berapa tahun ya? Ya 13 tahun. Itu keluarga siap nggak menerima dengan jabatan yang seperti yang membahayakan seperti kayak gini nih? Mau tidak mau harus siap, karena memang itu adalah pengabdian dan pengorbanan terhadap bangsa dan negara ini. Oke. Ini kayaknya memang satu dari sekian lulusan kepolisian ya, dari lulusan STIP. Kayaknya cuma baru Anda yang baru di Densus 88 selama ini ya. Betul, baru. Wah, ini istilahnya podcast eksklusif ini. Ya, ada seorang dari lulusan kita bisa di Densus 88. Apa yang paling mengerikan pengalaman Anda pada saat di Densus 88? Ya, ketika ada perintah dari pimpinan negara ini, yang dimana perintah itu harus dilakukan dengan sempurna, yang dimana tidak boleh diketahui oleh media, dan itu pernah saya lakukan secara silent operation dan berhasil. Itu sebenarnya sebagai intelijen Densus 88 Anda bekerja perorangan atau tim? Itu tim ya? Tim itu istilahnya dalam operasional gitu, resikonya kan adalah Anda seolah-olah bekerja sendiri. Ketika ada sesuatu ancaman ya harus benar-benar menanggung resiko lah ya. Iya, betul. Oh gitu. Jadi tugas yang paling terberat pada saat mungkin tahun-tahun yang lalu banyak sekali ya teror-teror terhadap negara kita. Ya, betul. Jadi mungkin bisa saya ingatkan kembali di mana ada film-film yang mengenai cerita Densus 88. Ada sayap patah satu, sayap saya patah kedua, yang dimana memang itu cerita kisah nyata. Apalagi yang kejadian sayap patah satu yang di Makobrimob. Di situ saya pas ada lagi di lokasi itu, memang sangat menyedihkan. 5 anggota Densus yang langsung dibunuh dengan terorisme itu langsung. Itu dia. Luar biasa itu, memang kita sangat bersedih sekali dengan kejadian itu. Dan begitupun saya patah kedua itu korbannya seorang anak kecil yang itu yang dari Kalimantan. Bisa monitor beritanya atau baca beritanya mungkin di YouTube atau media-media mainstream ya saat itu. Oke, bro, saya lagi berpikir nih, Anda kan di Densus 88, kemudian saat ini sebagai Kapolres di Bulan Mangendo Timur adalah daerah Sulawesi Tenggara. Sulawesi Utara. Sulawesi Utara. Sulawesi pada umumnya yang kita kenal, kita sering baca berita adalah, pusat dari operasional teroris ya. Apakah atas pertimbangan itu Anda ditempatkan di sana atau memang sebenarnya jalur karir itu Anda dari Polair, kemudian jadi Densus, kemudian ke Kapolres. Sebenarnya kalau kita secara normal itu random ya karirnya. Kira-kira apa sih alasan kepolisian menempatkan Anda di sana?
Kalau kita sebagai prajurit, apapun ceritanya, kalau kita ditempatkan dimanapun kita harus siap. Baik dimanapun, baik di Papua maupun di Sulawesi atau mana. Namun memang saya juga bersyukur bisa mendapatkan tempat di Bolaang Mongondo Timur yang dimana mayoritas masyarakatnya adalah mayoritas masyarakat Muslim. Ya. Namun Muslim, maaf ya, kita tidak membedakan Kristen Muslim, tapi kebetulan memang mayoritasnya Muslim ya. Namun di sana masyarakatnya Muslimnya bukan Muslim yang radikal. Mereka memiliki paham yang Islam yang natural, yang netral, yang sepaham dengan pemerintah. Dan memang ketika saya masuk ke sana, saya melakukan gebrakan-gebrakan seperti pelaksanaan STQ, itu mereka menyambut sekali. STQ itu STQ itu adalah kayak macam MTQ ya. MTQ itu nasional. Kalau STQ itu tingkat kabupaten. Oh iya. Jadi masyarakat Bolaang Mongondo Timur ini sangat toleransinya sangat tinggi sekali. Oh bagus. Dan setelah saya adakan STQ itu, saya sering turun juga ke lapangan seperti melaksanakan Juma curhat. Saya langsung dari masyarakat itu menanyakan apa permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Itu langsung kalau seperti misalnya angka kejahatan, itu ada kasat reskrim. Terus kalau misalnya ada knalpot brong, itu ada kasat lantas. Saya suruh langsung lakukan penindakan. Begitupun dengan masalah-masalah yang lainnya itu kita langsung Oke, kita bicara tentang Kapolres, Kepala Polisi Resort. Iya. Dia membawahi apa sih? Kalau kita membawahi Polsek. Iya. Ini hanya untuk di kabupaten aja ya? Iya, kabupaten. Ya. Jadi Bolaang Mongondo itu kabupaten ya? Iya, kabupaten. Dari Sulawesi Utara. Baik. Oke. Bro, saya mau tanya nih. Saya baca berita juga ya. Dari media bahwa Anda menggantikan Kapolres yang lama. Yang saya juga baca beliau adalah dari Akpol. Saya bertanya, kok bisa ya dari STIP pelayaran itu biasanya maaf ya, tanpa membedakan, biasanya ikatan alma mater itu kuat. Tapi ya Anda bisa menduduki posisi itu sebagai Kapolres. Kira-kira apalagi Anda belum pernah jadi Kapolres sebelumnya. Tantangan apa ketika Anda menduduki jabatan di hari pertama itu? Ya, terima kasih. Jadi memang Kepolisian Republik Indonesia secara profesionalisme akan memberikan kesempatan kepada siapapun yang memang memiliki standar kualifikasi yang memang sudah didapatkan. Contohnya kalau untuk menjadi seorang Kapolres, dia harus memiliki pendidikan Sespimen atau PKN 2, Sespimen, Sekolah Pimpinan Menengah. Okay. Atau PKN 2, itu setara. Nah, jika sudah memenuhi itu, ada namanya dibilang asesmen Kapolres. Setelah itu baru bisa nanti terpilih menjadi seorang Kapolres. Jadi memang ada syarat-syarat yang harus dilewati, ya betul. Dan itu terbuka untuk siapapun yang memang ingin menjadi Kapolres. Naluri Densus Anda tentunya pasti tetap ada di dalam tubuh Anda ya. Betul. Ketika Anda menduduki jabatan Kapolres pasti naluri Anda juga ke arah sana juga. Betul. Kan. Kira-kira tindakan apa atau apa yang Anda lakukan ya kan untuk kondisi yang ada tetap terjaga saat ini? Ya memang ketika saya menduduki. Maaf, Anda juga membawa intel di sana juga betul. ya? Oke, baik. Baik, di sana kan ada intel, reskrim juga. Jadi ketika saya menjabat jadi Kapolres Bolaang Mongondo Timur, otomatis penjagaan saya perketat. Oke, baik. Seperti pintu gerbang masuk ke Polres itu, masyarakat yang ingin masuk atau apapun harus memiliki tanda masuk. Oh, jadi seperti istilahnya dan dia harus catat dan harus meninggalkan KTP. Ada scanner juga nggak untuk masuk? Untuk scanner karena memang kita belum ada. Tapi itulah standar keamanan yang kita buat, kita tingkatkan, dan alhamdulillah berjalan dengan baik dan sampai sekarang masih terjaga aman di Polres Bolaang Mongondo Timur. Untuk masyarakat juga mungkin istilahnya intel-intel itu juga bekerja dengan baik ya untuk menghadapi hal-hal yang tidak diinginkan kan? Iya. Kalau intelijen otomatis memang tugasnya adalah early warning, early detection. Di mana dia harus mendeteksi secepat mungkin
sebelum terjadi kejadian dia harus segera mendeteksi dan segera melaporkan ke Kapolres. Dan Kapolres harus segera mengambil tindakan baik untuk penggalangan atau pendekatan terhadap masyarakat yang akan misalnya melakukan unjuk rasa atau apa dan lain-lainnya. Itu intelijen harus cepat memberikan informasi. Saya juga baca berita ya, saya baca-baca juga baru-baru ini juga Anda mengunjungi salah seorang anak buah yang mengalami musibah ya. Betul. Jadi pendekatan terhadap anak buah juga penting ya. Ya, betul. Kira-kira memang Anda lakukan seperti kayak gitu, apa maksudnya? Ya, jadi memang kita juga memiliki permasalahan di mana anggota dalam intern kepolisian sendiri ada yang memang tanpa kita inginkan mereka terjadi namanya kecelakaan. Betul. Atau sakit. Nah, ini perlu kita harus kunjungi atau kita sambang karena kenapa? Secara keluargaan ya. Betul. Karena mereka juga keluarga kita juga ya. Betul. Karena untuk memberikan semangat kembali mereka untuk bekerja kembali seperti biasanya. Ya, itulah yang mungkin trik yang saya laksanakan sekarang ini. Oke, ini kayaknya baru berapa bulan, mudah-mudahan semuanya aman. Amin. Ya untuk daerah yang beliau pimpin. Nah, ada suatu pertanyaan lagi. Ini darah asin Anda sebagai pelaut ini, iya kan? Pastilah masih ada. Betul. Kira-kira ada punya rencana untuk ya mungkin suatu saat mengumpulkan komunitas pelaut yang di daerah sekitarnya, berbagi dan sebagainya. Setidaknya ya darah pelaut masih ada. Betul. Betul. Kira-kira ada pemikiran ke arah sana ya? Iya, terima kasih. Jadi memang Sulawesi Utara ini terkenal dengan penghasil pelaut dunia. Betul. Nah, di mana orang Manado itu terkenal, apalagi dengan lagunya Balada Pelaut. Iya. Nah, disitulah terciptanya pelaut-pelaut dunia itu dari orang-orang Manado. Memang komunitas pelaut di Manado ini sangat besar sekali. Khususnya apalagi telah didirikannya sekolah pelayaran yang setara dengan Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran yang berawal diciptakan oleh Lilin Tua, senior kita. Senior kita Pak Suparwo. Pak Suparwo angkatan 12. Memang luar biasa gebrakan senior Suparwo ini, di mana dapat memberikan masukan kepada negara ini sehingga terciptalah sekolah pelayaran negeri di Amurang. Iya. Amurang ya? Amurang. Luar biasa. Luar biasa. Baik. Oke, bro, ini masuk yang pertanyaannya agak serem ini. Iya. Kita bicara tentang di era digital, teknologi dalam kepolisian. Betul. Secara umum kita sudah tahu ya, banyak sekali teknologi yang diadopsi oleh kepolisian demi meringankan tugas-tugasnya kan, baik yang di darat maupun laut atau di udara. Kita bicara Anda yang di darat sebagai Kapolres. Oke. Teknologi apa yang sudah diterapkan di resort Anda ini? Oke, kalau teknologi yang ada sekarang ini di kepolisian sudah banyak ya. Contohnya di lalu lintas sudah melakukan gebrakan ETLE. Apa itu ETLE? ETLE itu dari mana adalah pemantauan langsung. Jadi jika misalnya CCTV, kurang lebih seperti CCTV, namun dia bisa mendeteksi orang tersebut di dalam mobil tersebut dan jelas dia bisa melihat bisa mengidentifikasi betul ya, dari wajahnya ya. Betul, dari wajah dan plat nomor otomatis itu. Di Kabupaten Bolang juga sudah ada. Kalau di tempat saya belum ada, khususnya masih di daerah kota-kota besar. Kota besar ya. Dan untuk yang ada teknologi yang ada di Polres saya ini adalah teknologi intelijennya. Iya, kebetulan memang memiliki alat-alat yang lumayan mendukung untuk. Tolong jangan diceritakan. Kalau berhubungan dengan intelijen, maaf saya nggak bisa menggali lebih jauh. Oke, teknologi itu. Oke, bicara teknologi yang kita umum. Untuk pembuatan SIM sudah. Ya, kalau pembuatan SIM kita memiliki namanya SIM keliling yang dimana itu dilakukan tiap minggu. Dengan mobil keliling ya. Mobil keliling. Itu punyanya dari Polres. Punya Polres. Dia terhubungan dengan internet ya langsung. Langsung dengan internet. Online ya. Memang Samsat kita belum ada, tapi kita bekerja sama dengan Polres Kota Mobago yang dimana memiliki Samsat dan kita dipercayakan untuk memberikan pelayanan SIM keliling.
Kalau STNK masih nggak ada samsat ya kalau STNK. Tidak ada samsat. Jadi itu otomatis harus ke kota Mobago. Ke kota Mobago. berapa kilometer dari? 1,5 jam lah dari. Jauh juga. Iya, lumayan. Wah, lumayan. Oke, itu era digital. Memantau profil orang di dalam mobil, langsung terdeteksi orang itu, sepanjang orang itu memang ada di database. Database. Kemudian untuk pengawasan yang di jalan-jalan itu apa? Memang ada dicoba untuk membuat suatu CCTV sederhana di daerah-daerah tertentu di jalan-jalan. Kalau di Bolang Mongondo ini sementara dalam proses. Saya pikir juga mungkin beberapa titik boleh betul untuk istilahnya untuk membantu keamanan juga. Apalagi kira-kira era digital ini. Kalau era digital ini kita otomatis memperkuat humas juga, di mana kan dalam rangka ulang tahun kepolisian yang bulan depan ya, 1 Juli Bayangkara ya, di mana polisi memiliki simbol di mana polisi untuk masyarakat, di mana memang kita dituntut untuk profesionalisme di sini, di mana kepolisian banyak sekali membuat gebrakan-gebrakan untuk pelayanan terhadap masyarakat, dan situ sudah menimbulkan trust building kembali kepada masyarakat, sudah mulai meninggi untuk kepercayaan terhadap kepolisian. Bisa ada secara sedikit detailnya tentang teknologi dalam kepolisian di era digital ini? Ya, seperti contoh kalau tadi yang saya sebutkan tadi, pelayanan SIM, ETLEL, terus untuk alat-alat intelijen seperti monitoring, terus drone. Oh ya, betul, drone yang benar-benar sekarang terasa di masyarakat dan di era digital ini di kepolisian Polres Bulan Mangando itu apa sekarang yang benar-benar terasa langsung? Kalau untuk terasa langsung ini kita turun ke masyarakat ya. Kalau untuk teknologi itu karena memang masyarakat kita ini masih menengah ke bawah masih kurang, tapi mungkin nanti kedepannya akan kita bisa berikan untuk teknologi, tapi lumayan. Ada cyber polisi nggak di tempat Anda? Kalau cyber kepolisian itu belum ya? Ada, tapi 1-2 orang yang namun itu belum berfungsi, hanya pemantauan berita-berita yang ada kaitannya dengan situasi. Ya, kira-kira misalnya ada nggak di Polres Anda polisi yang bertugas mengawasi medsos ya, yang bisa menimbulkan adanya provokasi dan sebagainya? Ya, itu ada, kita namanya tim humas, itu kita untuk menciptakan media itu supaya kondusif. Betul. Media di mana kita punya tim humas supaya mereka mau juga bekerja sama untuk memberitakan Polres, kegiatan-kegiatan Polres yang positif. Betul. Ya, walaupun kita melaksanakan kegiatan positif juga belum tentu. Ada juga yang kadang berita-berita netizen yang kadang namun itu tidak kita tanggapi. Tetap kita berbuat baik. Itu aja. Kita bicara tentang generasi muda yang sekarang banyak kaitan eratnya dengan narkoba dan minuman keras. Betul. Apalagi Sulawesi Utara terkenal dengan tahu sendiri ya, minuman keras lokal itu. Betul. Apa yang Anda lakukan sejak hari pertama Anda sebagai Kapolres Jadi memang terjadinya kejahatan di Sulawesi Utara itu memang berawal dari minuman keras yang memang adalah yang tadi dibilang senior, itu adalah minuman lokal. Itu memang asal muasal terjadi kriminal. Nah, itu sering kita laksanakan razia. Karena memang kalau orang sana bilang itu katanya sudah adat istiadat. Nah, kita kasih kesempatan untuk minum, tapi saat jam 9 ke atas kita bubarin. Artinya tidak ada lagi tidak ada kegiatan warung kumpul. Itu tutup. Saya buat tutup. Wow, ini langkah yang sangat ekstrim juga kalau buat orang Sulawesi Utara itu. Ya, namun kalau tidak begitu nanti sering terjadi namanya lebih baik mengantisipasi ya kan dari awal ya. Dan alhamdulillah angka kriminal menurun setelah saya lakukan itu. Jadi ada jam malam ya? Jam malam. Untuk kegiatan-kegiatan istilahnya di kedai-kedai atau di mana ya? Iya, betul. Artinya, itu untuk minuman lokal.
Nah, sekarang yang lebih mengerikan adalah narkoba itu Ya. sendiri. Kalau kejahatan narkoba di Polres Bowlang itu tidak begitu signifikan, Oh gitu. karena memang narkoba yang sekarang lagi ngetren ini, khususnya ya sabu-sabu itu, memilih angka harga yang lumayan mahal. Jadi kalau untuk di masyarakat Bowlang Mongodo Timur itu, mungkin orang berpikir, karena lebih baik dia beli minuman lokal itu, dia 20.000 aja sudah banyak daripada lain mereka itu. Iya, Karena tujuannya sama-sama untuk mabok ya juga, kan. kan? Namun kalau untuk itu kita tapi setidaknya Anda sudah mengantisipasi lah. Sudah. Kita juga memiliki. Ada kerjasama dengan masyarakat nggak untuk mengatasi ancaman narkoba atau minuman ini? Jelas, karena saya sering melaksanakan Jumat Curhat itu. Jadi apa namanya? Jumat Curhat. Oh, Jumat Curhat itu langsung masyarakat dengan Kapolres. Anda turun langsung apa di kantor? Turun langsung. Oh, turun langsung ke lapangan. Baik. Jadi setiap kecamatan saya datangin untuk menanyakan langsung permasalahan-permasalahan dan himbauan saya terhadap masyarakat jika ada masyarakat yang dicurigai yang memiliki jaringan-jaringan narkoba, silakan sampaikan ke saya. Nah, itu udah saya sering lakukan untuk terhadap penyampaian terhadap masyarakat. Oke, keren ya. Ini baru beberapa bulan beliau menduduki. Mudah-mudahan program yang beliau jalankan itu mendapat dukungan dari masyarakat, ya, karena memang situasi saat ini, ya, situasi dunia umumnya banyak mempengaruhi ya kondisi di Indonesia juga, terutama yang maaf kata ya, kegiatan-kegiatan teroris itu sekarang sudah mulai berkurang di Sulawesi ya. Oke. Nah, ini sebentar lagi kita tutup. Bulan depan adalah ulang tahun Bayangkara yang ke-79. Ya. Nah, kira-kira apa yang kedepannya kira-kira berhubungan dengan profesional perbaikan atau kritik atau perbaikan kedepannya dalam dunia kepolisian. Ini menjelang. Satu lagi, kita juga bulan Juni ini ada Hari Pelaut Sedunia. Sekaligus mungkin dimasukkan pesan-pesan dalam Hari Pelaut Sedunia. Jadi untuk ulang tahun Polri yang ke-79 ini, saya hanya berpesan untuk anggota Polri yang ada dimanapun, dimana kita harus berbuat baik. Jadi berbuat baik ini ada 3. Berbuat baik terhadap diri sendiri. Yang artinya berbuat baik terhadap diri sendiri ini kita harus menjaga kesehatan, berolahraga, terus kita harus tidur dengan cepat, cukup tidur, dimana untuk stamina kita. Nah, yang kedua berbuat baik terhadap institusi. Nah, artinya kita harus tepat waktu dalam masuk ke kantor, terus kita disiplin, terus kita harus bisa memberikan terobosan-terobosan kerja yang baik dan memberikan hasil yang baik dan bekerja yang baik di institusi kita. Itu kurang lebih sama dengan di kapal kalau bagi para pelaut-pelaut. Nah, yang ketiga berbuat baik terhadap masyarakat, yang dimana itu adalah kaitannya pelayanan. Ya, dimana itu sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, di mana kita adalah melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, di mana ya kita harus memiliki jiwa untuk mau bergabung ke masyarakat, melayani dan melindungi. Dan memang itu aja yang saya sarankan untuk berbuat baik. Dan untuk ulang tahun yang Hari Pelaut Sedunia tanggal 25 Juni ini, kira-kira apa pesan khususnya dari kepolisian ya? Karena mungkin kita akan meriah sekali ya. Ada beberapa pertandingan olahraga, kompetisi seperti catur, badminton, golf, kemudian speech in English, ya, kemudian ada lomba ilmu pengetahuan dan banyak lagi yang kita akan rayakan bersama-sama antar lintas alumni. Kira-kira apa pesan Anda yang sebenarnya mempunyai darah ASEAN itu sendiri? Baik, jadi karena saya memang asal muasal saya dari Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran, yang kaitannya adalah kita diciptakan untuk jadi pelaut, namun saya bernasib untuk menjadi seorang polisi. Namun saya memberikan pesan dan pesan kepada seluruh pelaut yang ada di Indonesia ini untuk
memiliki jiwa pelaut yang profesionalisme atau mengupdate diri untuk belajar, mau belajar baik dalam segi bahasa maupun dalam segi keterampilan, karena saingan kita ini bukan hanya pelaut-pelaut Asia, contohnya pelaut-pelaut Filipina, namun kita bersaing juga dengan pelaut-pelaut dunia seperti di Amerika, di Eropa, dan lain-lainnya. Kalau kita tidak memiliki keterampilan dan bahasa yang baik dalam penyampaian, bagaimana kita dapat bekerja dengan baik di dalam kapal? Mungkin itu aja mungkin dari saya, senior. Sedikit tips. Kalau misalnya lulus dari STIP, kalau mau masuk polisi, sebenarnya tips-tips apa untuk supaya kita bisa lolos, setidaknya bisa lolos untuk ujian dari kepolisian itu? Ya, jadi memang kalau ingin kita dari seorang mantan taruna Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran ingin bergabung ke kepolisian, kepolisian membuka peluang itu tiap tahunnya. Tipsnya ya adalah kita persiapkan diri. Contoh dengan larinya yang cukup, terus restock dan semua pengetahuan umum, atau sekarang ada namanya CAT. Apa itu? CAT itu dia adalah kemampuan tanya jawab yang ada di komputer langsung, baik dalam itu. Jadi CAT itu jadi ada sekarang program CAT itu memang harus dilewati, di mana itu langsung nilainya keluar di komputer itu. Buat adik-adik ya, kira-kira tips beliau untuk bisa lolos ujian di kepolisian. Tapi ya ada baiknya kalian juga bertanya sama senior ya, yang memang sudah ada ya, yang sudah menjalani dunia kepolisian. Jangan salah pilih, bukan karena gagahnya, tapi memang jiwa bayangkaranya itu ada di dalam tubuh kita, dalam darah kita, selain darah pelaut. Demikian podcast kali ini kita akhiri dengan bintang tamu kita AKBP Godfred Hasilon Pakpahan, Angkatan 41. Jangan lupa like and subscribe channel kita ini supaya kita lebih bisa memberikan informasi atau mendatangkan tamu-tamu lain yang lebih berbobot. Thank you. Salam kok. Terima kasih. Kami CAIB mengucapkan Selamat Hari Pelaut Sedunia 25 Juni 2025. Salam kok hadir di tempat kita. Tapi sebelum itu kita mau sama-sama bersama kru mengucapkan bersama-sama Selamat Hari Pelaut Sedunia. Oke, bro, kita kan sama-sama. Gak apa-apa. Nanti bisa diedit. Selamat Hari Pelaut Sedunia. Bro, lo situ aja. Kau di tengah, Kau di tengah. Tengah ya? Ini harus foto dulu kita begini, ngeri kali. Foto dulu. Kau di tengah, kau tengah. Ya, saya tengah. Oh, enggak, kau tengah ya. Kau tengah. Ya. Pegang dulu tongkatnya biar ganteng dulu. Itu logonya nggak apa-apa. Ini mau dua kali. Landscape sama potret. 2, 1, 2. Oke. Mungkin kasih tangan tuh dikit, tangan bersama polisi begini ya. Gini. 1, 2. Salam presisi. Oh, salam presisi. Salam presisi. Sekarang gini. Ya, ya. Salam presisi. 1, 2. 3. Oke. Oke. Terima kasih. Dapat. Nanti diedit ya. Ya. Kita ucapin gimana? Apa? Saya bener nggak tahu. Nggak briefing nih.